Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian bunyi natsnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cukup banyak pengertian bijak yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Cukup banyak pengajaran-pengajaran bijaksana yang disampaikan kepada kita melalui orang tua, atau melalui para pendahulu kita, atau melalui para pemikir. Dan pada kesempatan ini, kita diberikan pengertian hikmat yang daripada Allah yang telah diterima oleh Raja Salomo. Dalam hal ini, hikmat itu memberikan pengertian kepada kita. Bisa kita lihat bagaimana kita diajari untuk belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Atau apa yang terjadi yang kita alami, atau apa yang terjadi yang dialami orang lain juga. Atau yang kita alami secara bersama. Menjadi guru yang baik, yang memberikan pengertian, yang memberikan pemahaman bagi kita untuk lebih baik menjalani kehidupan ke depannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya pada nats ini. Dari hikmat Tuhan yang diberikan kepada Raja Salomo, kita diajarkan untuk belajar kepada semut, agar manusia tidak jatuh ke dalam kemalasan. Sebab kemalasan itu akan mengakibatkan kemiskinan. Makanya dikatakan pepatahnya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kebodohan akan membuat kemiskinan, kepintaran akan memberikan kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, oleh karenanya cukup sangat penting untuk kita tahu dan belajar kepada semut itu. Manusia harus bisa belajar kepada apa yang terjadi, dan termasuk juga kepada setiap benda ataupun setiap makhluk hidup yang lainnya. Dalam hal ini kita belajar kepada semut. Raja Salomo mengatakan dalam Amsal ini bahwa semut itu melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan dari segenap hatinya. Semut tidak menunggu perintah dari atasannya untuk melakukan pekerjaannya. Atau semut itu akan melakukan pekerjaannya walaupun ratunya ataupun pimpinannya atau atasannya tidak ada di situ. Tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Mengapa semut itu melakukan pekerjaannya dengan baik?
karena dia melakukannya sesuai dengan porsinya. Karena dia melakukannya dengan segenap hatinya. Ketika mengumpul makanan menjadi tugas semut, maka dia mengumpul makanan. Tidak bermalas-malasan, atau tidak menunggu perintah, atau tidak menunggu waktu yang lain. Demikian halnya dimintakan kepada orang-orang percaya, agar senantiasa melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hatinya dan sungguh-sungguh. Sebab apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan kesadaran kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan itu, mari dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita melakukannya di hadapan Allah. Sebab di hadapan Allah tiada yang tersembunyi. Demikian halnya Bapak Ibu kita sebagai orang percaya juga. Jangan ketika parhalado datang atau menghimbau kita untuk berdoa, lalu kita menjadi berdoa. Atau ketika kita diajak para penatua untuk beribadah, lalu kita beribadah. Tidak. Mari dengan segenap hati, dengan kesadaran kita, bahwa kita adalah makhluk pekerja, yang mengerjakan pekerjaan keselamatan, yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Mari kita kerjakan itu. Sebab itulah yang menjadi bahagian dari keutuhan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan kita sebagai makhluk pekerja yang mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari dan yang mengerjakan pekerjaan keselamatan kita melalui doa, melalui ibadah. Artinya, kalau itu tidak kita kerjakan, kita bukanlah menjadi manusia yang seutuhnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ialah, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Seperti musim yang berganti, demikian kehidupan kita juga akan silih berganti. Ada masanya kita bekerja, ada masanya memperoleh upah, ada masanya untuk menanam, ada masanya untuk menuai, ada masanya musim panas atau kemarau, ada juga masanya musim hujan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga memiliki masa untuk bekerja, masa untuk beristirahat. Kalau kita perhatikan laku dari semut itu, ketika semut yang bekerja itu memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan makanan, mereka terus melakukannya, mengumpulkan makanan. Dengan bekerja keras dan rajin, mereka mengumpulkan makanannya. Bahkan melalui penelitian sendiri dikatakan bahwa makanan yang dikumpulkan oleh kawanan semut itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Melalui hal ini kita diajari agar tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi mempersiapkan hari esok dengan hari ini. Mempersiapkan waktu yang akan datang dengan waktu yang sekarang. Jangan seperti pemahaman yang menjadi pepatah di Bengkulu yang mengatakan, ikan sejerek beres cupak, madar kudai. Yang berarti ikan satu ikat, beras 1 liter, lalu bermalas-malasan atau bersenang-senang, bersantai-santai. Kita bukan tidak boleh bersenang-senang, bukan tidak boleh kita beristirahat. Tetapi ada waktu bekerja, ada waktu untuk menikmati, ada waktu untuk beristirahat.
Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diberikan pengertian bahwasanya mari kita kerjakan segenap pekerjaan kita pada setiap waktu yang ada, sesuai dengan waktunya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita hidup dan bekerja di hadapan Allah. Sebagai umat manusia, kita seluruhnya berada pada naungan kuasa Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menghindar atau bersembunyi dari hadapan Allah. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya, mari kita kerjakan seluruh pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, dan dengan segenap hati. Sebab setiap pekerjaan dan laku kita, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam segenap kehidupan kita. Marilah tetap belajar, marilah tetap bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau memberikan hikmat melalui pelajaran, pengajaran firman-Mu, agar kami bisa belajar dari setiap fase kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mampu melakukan apa yang terbaik di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun memberkati kami, agar kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab segala kehidupan kami ada di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.